Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Tarwiyah di sini sebagai moderator dari kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang person correlation, P coefficient, dan linear regress. Adapun perkenalkan pemateri kami, yang pertama saya sendiri, yang kedua Itanaya Anissa Tiara, yang ketiga Wahdatul Mutiin, yang keempat Uswatun Hasanah, yang kelima Siti Mawaddah. Baik, selanjutnya akan materi person correlation akan diterangkan oleh pemateri pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang person correlation. Person correlation atau korelasi person merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah yang sama ataupun arah yang sebaliknya. Selanjutnya, karakteristik person correlation. Yang pertama, nilai R selalu terletak antara -1 dan +1. Yang kedua, nilai R tidak berubah apabila seluruh data baik variabel X maupun variabel Y atau keduanya dikalikan dengan suatu nilai konstanta C tertentu asalkan C sama dengan 0. Selanjutnya, nilai R tidak akan dipengaruhi oleh penentuan mana variabel X dan mana variabel Y. Kedua variabel bisa saling dipertukarkan. Yang terakhir, nilai R hanya untuk mengukur kekuatan hubungan linier dan tidak dirancang untuk mengukur hubungan non-linier. Selanjutnya, asumsi person correlation. Yang pertama, sampel data berpasangan X dan Y berasal dari sampel acak dan merupakan data kuantitatif. Yang kedua, pasangan data X dan Y kecilan atau outliers. Asumsi bisa dicek secara visual dengan menggunakan yang pertama box plots, histogram, dan univariate scatter plots untuk masing-masing variabel. Bisa juga bivariate scatter plots. Yang ketiga, apabila tidak memenuhi asumsi, misalnya non parametrik. Terima kasih. Selanjutnya akan diterangkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang P coefficient. P coefficient adalah salah satu teknik analisis korelasi yang dipergunakan apabila data yang dikorelasikan adalah data yang benar-benar dikotomik. Data dikotomik adalah data yang terpisah atau dipisahkan secara tajam. Dengan istilah lain, variabel yang dikorelasikan itu adalah variabel diskrit murni. Misalnya, laki-laki perempuan, hidup mati, lulus tidak lulus, dan sebagainya. Koefisien P adalah uji asosiatif pada skala data nominal apabila tabel kontingensi berbentuk 2x2, sehingga dapat dikatakan bahwa koefisiensi korelasi P dirancang untuk merubah dikotom. Dikotom atau dikotomi adalah dua kategori yang bersifat nominal. Di sini saya akan menerangkan tentang contoh dari P coefficient. Dalam suatu kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah secara signifikan terhadap korelasi antara kegiatan mengikuti bimbingan tes yang dilakukan oleh para siswa lulusan SMA. Prestasi mereka dalam tes SPMB yang telah ditetapkan jumlah pesertanya adalah 100 orang, dan berikut adalah datanya. Bisa kalian lihat di PPT masing-masing. Kemudian penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang lulus tes SPMB yang mengikuti bimbingan tes adalah sebanyak 20 orang. Itu untuk memudahkan memasukkan ke dalam rumus P coefficient, maka kita ibaratkan dengan menulis A. Yang tidak mengikuti bimbingan tes yang lulus tes SPMB adalah sebanyak 20 orang.
Kemudian yang tidak lulus tes SPMB dan mengikuti bimbingan tes sebanyak 25 orang, kita ibaratkan C. Sedangkan yang tidak mengikuti bimbingan tes sebanyak 35 orang, maka kita ibaratkan D. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Tadi berdasarkan tabel di atas, A sama dengan 20, D adalah sama dengan 35, kemudian B adalah sama dengan 20, dan C kan sama dengan 25. Kemudian menurut data di atas berarti A sama dengan 20 plus B sama dengan 20, kemudian C adalah sama dengan 25, kemudian D adalah sama dengan 35, kemudian A adalah sama dengan 20, kemudian C adalah sama dengan 25, B sama dengan 20, dan D adalah sama dengan 35. Kemudian tinggal kita jumlah. 20 dikali 35 kan sama dengan 700, dikurangi 20 kali 25 kan sama dengan 500, per akar 20 plus 20 kan 40, dikali 25 tambah 35 kan 60, sedangkan 20 tambah 25 kan 45, 20 plus 35 adalah 55, sama dengan 700 dikurangi 500 kan 200, per 40 dikali 60 dikali 45 dikali 55 sama dengan 5.940.000. Jadi sama dengan 200 per akar dari 5.940.000 kan sama dengan 2.437,2. Jadi jika dijumlah hasilnya adalah 0,02. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan linear regress. Regresi adalah membangun model untuk memprediksi nilai dari data masukan yang diberikan. Prediksi berbeda dengan klasifikasi dalam machine learning. Klasifikasi dianggap sebagai salah satu jenis dari prediksi. Klasifikasi digunakan untuk memprediksi label kelas atau kategori. Metode utama untuk melakukan prediksi membangun model regresi yaitu mencari hubungan antara satu atau lebih variabel independen atau prediktor X dengan variabel dependen atau respon yaitu Y. Persamaan regresi rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y variabel respons atau variabel akibat dependen, X variabel prediktor atau variabel faktor penyebab independen, A konstanta, B koefisien regresi, kemiringan, besaran respons yang ditimbulkan oleh prediktor. Di sini A disebut intercept dan B adalah koefisien arah atau koefisien beta. Dalam pengertian fungsi persamaan garis Y plus A plus BX hanya ada satu yang dapat dibentuk dari dua buah titik dengan koordinat yang berbeda yaitu X1 dan Y1 dan X2 dan Y2. Hal ini berarti kita bisa membuat banyak sekali persamaan garis dalam bentuk lain melalui dua buah titik yang berbeda koordinatnya atau tidak berimpit. Contoh kasus, seorang mahasiswa bernama Hermawan ingin meneliti tentang pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan jual beli motor. Dengan ini dapat variabel dependen Y adalah volume penjualan dan variabel independen X adalah biaya promosi. Dengan ini Hermawan menganalisis dengan bantuan progres SPSS dengan alat analisis regresi linier sederhana. Data-data yang dapat ditabulasi sebagai berikut. Datanya bisa kalian lihat di PPT kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video kami.
Apabila ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.